Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 20. Dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater dan Pirus dari Barea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang asing dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam di ruang atas di mana kami berkumpul. Dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, maka orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika diangkat orang, dia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri di atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara. Sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Dari Troas ke Miletus, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar, dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan, supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkata ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik dari muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu.
Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada kamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang dan malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dengan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 20. Judulnya melayani sampai garis akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup pelayanan bukan tentang berapa lama kita melayani, tetapi bagaimana kita melayani hingga akhir. Paulus memberi contoh luar biasa, seorang hamba Tuhan yang tetap setia, rendah hati, dan rela menderita demi Injil Kristus. Di pasal ini Paulus sedang berpamitan dengan para penatua di Efesus. Ia tahu bahwa perjalanan ke Yerusalem bukan perjalanan aman, tetapi jalan salib, jalan penderitaan, namun ia melangkah dengan iman dan kasih. Hati seorang pelayan yang tulus. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Paulus tidak membangun nama atau kekuasaan, tetapi melayani dengan air mata dan kerendahan hati. Ia tidak hanya mengajar dari mimbar, tetapi hidupnya sendiri menjadi pelajaran.
3 ciri pelayanan sejati dari Paulus. Yang pertama, rendah hati. Ia tahu semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, berani di tengah penderitaan. Ia tidak berhenti walau ditentang. Yang ketiga, setia mengajar kebenaran. Ia berkata, aku tidak melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Pelayanan sejati bukan soal posisi tapi hati. Bukan soal dikenal banyak orang tapi dikenal Tuhan. Fokus pada panggilan bukan kenyamanan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan. Paulus tahu penderitaan menantinya. Roh Kudus sudah memperingatkan bahwa penjara dan sengsara akan datang. Tapi ia tidak berhenti. Ia punya satu tujuan, menyelesaikan panggilan Tuhan. Kita sering menyerah saat pelayanan tidak nyaman, saat orang menolak, saat jalan terasa berat. Tapi Paulus menunjukkan bahwa pelayanan bukan soal hasil, tapi kesetiaan. Yang penting bukan berapa banyak kita lakukan, tapi apakah kita tetap setia sampai akhir. Selanjutnya, amanat bagi para gembala dan pelayan. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik. Paulus memberikan pesan penting kepada para penatua jemaat di Efesus. Yang pertama, jagalah diri sendiri lebih dahulu. Pelayanan Tuhan harus lebih dulu menjaga hidup rohaninya sebelum menjaga jemaat. Yang kedua, jaga kawanan domba Tuhan. Jemaat adalah milik Tuhan yang dibeli dengan darah Kristus, bukan milik manusia. Yang ketiga, waspadalah ajaran palsu dan godaan dari dalam. Paulus menubuatkan bahwa setelah ia pergi akan muncul serigala-serigala yang ganas. Artinya pelayanan bukan hanya mengajar, tetapi juga melindungi dan membimbing. Paulus berkata, aku 3 tahun lamanya siang dan malam dengan air mata menasihati kamu. Itu tanda kasih sejati, kasih yang tidak mencari keuntungan, tetapi keselamatan jiwa. Keteladan hidup yang meninggalkan jejak. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Dengan tanganku sendiri aku bekerja untuk memenuhi keperluanku. Paulus menolak menjadi pelayan yang hidup dari orang lain. Ia bekerja keras memberikan contoh bahwa pelayanan bukan untuk mencari untung, tetapi untuk menjadi berkat. Ia menutup dengan perkataan Yesus, lebih berharga memberi daripada menerima. Inilah prinsip hidup orang percaya sejati. Hidup untuk memberi, bukan menuntut. Memberi waktu, tenaga, kasih, dan pengampunan demi kemuliaan Tuhan. Penutup firman Tuhan untuk kita hari ini. Ketika Paulus berpisah, semua menangis. Mereka tidak menangis karena kehilangan pemimpin yang kuat, tetapi seorang hamba Tuhan yang tulus dan mengasihi mereka seperti Kristus. Mari kita belajar dari Paulus, melayani dengan rendah hati, tetap setia walau susah, dan menyelesaikan panggilan sampai garis akhir. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.